Ya, Sobat dari Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan jantung kalau Anda usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Life just began ya. Oke, kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelum kita bahas mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan jantung untuk Anda yang berusia 40 tahun ke atas, nah saya akan jawab dulu pertanyaan dari komen-komen sebelumnya ya. Ini sesinya Dr. Vito menjawab. Nah baik, jadi ini ada pertanyaan dari Bu Endang. Dokter, saya sejak 29 tahun, itu LDL tinggi, 135. Sekarang 59 tahun, sebenarnya udah jaga makan, tapi kolesterol cepat naik. Nah, dulu pernah ada perawatan pemasangan benang, bla 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 bla, tensi awal 130, sempat 150, jadinya tangan gemetar. Nah, apakah ada yang nggak beres? Oke, tunggu dulu. Pertama, bahwa tanda-tanda seperti tadi ya belum tentu ada yang nggak beres dalam jantung Anda ya. Jadi tenang aja, belum tentu jantung Anda ada yang korslet ya. Mungkin juga memang karena ketegangan, orang yang lagi tegang, tensi naik itu wajar-wajar aja. Apalagi kalau sedang ada pemasangan perawatan benang misalkan untuk muka ya, itu kan bayangin aja di muka tiba-tiba dipasang benang, kan kaget kan, mungkin bagi orang-orang yang belum pernah dibedah sebelumnya atau belum pernah ada prosedur medis apapun, misalkan di infus aja kaget keringet dingin. Wajar-wajar aja, jadi karena itu tenang dulu ya. Nah, kalau misalkan Anda ditanya perlu nggak sih check up jantung, perlu banget ya, karena Anda sudah di atas usia 40 tahun apalagi. Dan karena misalkan Anda pernah merasa kolesterol tinggi, ada baiknya Anda pernah periksa. Kolesterol tinggi itu memang salah satu risiko faktor penyakit jantung atau serangan jantung pada khususnya malah. Nah, orang yang kolesterol tinggi itu risikonya kadang-kadang orang nggak tahu gejalanya seperti apa. Karena memang nggak ada gejalanya, orang nggak sakit kepala, orang nggak bisa biasa-biasa aja, nggak ada keluhan apa-apa, nggak pernah sakit tengkuk, lehernya nggak sakit pun kolesterol bisa tinggi, bisa lebih 300 lebih. Jadi Anda pernah cek, dan saran saya adalah Anda periksa kolesterol puasa. Cek lipid profile, Anda bisa cek trigliserida, LDL, dan juga HDL sekaligus. Ya, tenang dulu ya. Tensi Anda boleh ukur lagi sekali lagi, tapi saya rasa sih harusnya mudah-mudahan bukan karena Anda penyakit jantung. Tapi Anda perlu cek tensi juga, karena tensi itu cukup sering. Ya, orang Indonesia apalagi, cukup sering darah tinggi. Di Indonesia katanya 1 dibanding 3 atau 4 orang itu pernah darah tinggi. Jadi kalau misalkan 1, 3, 4 orang nih, di antara 4 orang itu 1 darah tinggi mungkin. Jadi karena itu sering banget kan, karena itu Anda boleh periksa dulu lagi. Mudah-mudahan sih hasilnya normal-normal aja. Lebih aman kalau Anda pernah cek jantung ya Bu Endang ya. Mudah-mudahan oke. Nah, yang berikutnya nih. Ini sekarang katanya umur 53 tahun, Ibu Triastuti, seorang ibu, hipertensi mulai tahun 2005. Dada kiri sekarang suka sakit-sakit, detak jantung berhenti sejenak berkali-kali. Apa saya sakit jantung? Oke, kalau misalkan ada keluhan detak jantung kadang-kadang suka berhenti, memang kita harus curiga bahwa ini adalah sebuah aritmia atau gangguan irama jantung. Darah tinggi juga sering menyebabkan aritmia. Jadi ini nyambung nih ya, Anda boleh periksa namanya EKG atau Holter namanya ya. Holter itu EKG yang 24 jam Anda bisa cek, dan ini bisa dilihat apakah memang gangguan yang Anda rasakan ini berhubungan langsung dengan detak jantung Anda yang berubah juga. Ingat, aritmia ini ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan-ringan bisa saja kadang-kadang perlu diobati atau mungkin bahkan nggak diobati pun bisa. Tapi kalau misalkan orang darah tinggi, maka jika perlu obat, maka ini juga mempengaruhi karena ada pilihan obat tertentu yang cocok untuk darah tinggi dan juga aritmia sekaligus. Jangan anggap enteng penyakit jantung, lebih baik dari awal Anda pernah periksa. Oke Bu Tri, semoga Anda sehat-sehat aja ya. Pertanyaan berikutnya, ada seorang ibu namanya Pujastuti, didiagnosis ASD. Wah, ini ASD ini sekarang stabil katanya dan bisa aktivitas. Apakah tindakan karakterisasi perlu? Nah, ini memang harus melihat hasil eko atau USG jantung. Kadang-kadang kita perlu USG jantung juga yang lebih spesifik, yaitu USG jantung yang masuk melalui tenggorokan. Ini bisa melihat apakah memang bagian dari ASD itu masih bisa ditutup atau tidak. Karena tidak semua ASD itu perlu untuk ditutup. Kadang-kadang perlu, kadang-kadang memang kita perlu pembedahan terbuka yang besar, tapi seringkali sekarang sudah bisa dipecahkan dengan cara karakterisasi. Dan karakterisasi ini membuktikan bahwa nanti ketika ditutup, mudah-mudahan hasilnya baik. Jadi ada perhitungan-perhitungannya untuk menentukan apakah kelainan jantung ini perlu diobati atau ditangani apa tidak. Dan untuk para pemirsa yang lainnya yang mungkin belum tahu nih, ASD adalah penyakit jantung bawaan yang disebabkan karena ada gangguan ketika pembentukan jantung. Dan kalau misalkan kita bilang biasanya jantung bocor atau jantung yang tidak rapat sekatnya, ini dari lahir memang sudah ada.
Nah, kalau orang di atas usia 40 tahun, seringkali memang dia sudah punya juga penyakit jantung koroner misalnya. Jadi sekalian dong kalau misalkan memang perlu lakukan tindakan, jadi ada tindakan yang perlu dilakukan juga sama-sama. Jadi kita bisa persiapkan dan rencanakan. Yang mana duluan yang dikerjakan sesuai dengan kondisi ibu. Jadi tenang aja Bu. Yang penting Anda sudah tahu diagnosisnya apa dan akan step by step-nya untuk menentukan itu pasti akan dirapatkan oleh tim dokter. Ya, tenang aja. Semoga semuanya lancar bila memang Anda ada direncanakan untuk tindakan tertentu, tapi seandainya pun tidak ya sudah, berarti Anda perlu kontrol dan mungkin perlu obat aja. Oke? Oke, tadi adalah sesi Dokter Vito menjawab, maka sekarang kita masuk ke tema pembahasan pada hari ini, yaitu bagaimana Anda menjaga kesehatan jantung ketika Anda sudah usia di atas 40 tahun. Wah, 40 tahun nih, harusnya justru Anda tetap sehat. Biasanya 40 tahun Anda mungkin ya sudah mulai punya keluarga atau Anda punya tanggung jawab yang lebih nih. Kalau misalkan Anda sudah mulai bekerja, saja Anda sudah beda dong dengan 20 tahun lalu kan. Tentu saja beda nih, kondisi Anda juga pasti berbeda sekali. Dan kalau misalkan Anda 40 tahun, maka ini saatnya Anda mungkin lebih memperhatikan kesehatan Anda. Kalau misalkan sebelumnya belum, ya. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, check up dulu deh, ya. American Heart Association menganjurkan kalau Anda sudah usia 20 tahun, maka Anda pernah check up jantung. Check up jantung itu apa aja? Yang pertama, pemeriksaan fisik jantung. Dokter melakukan pemeriksaan klinis. Klinis ini Anda diperiksa dengan stetoskop, Anda dicek detak jantungnya, Anda bisa dilihat apakah memang ada gangguan di jantungnya, ada bunyi-bunyi yang nggak wajar. Dan setelah itu Anda dilakukan pemeriksaan EKG. EKG ini untuk cek irama jantung. Ya, kadang-kadang ada orang yang dari lahir aja udah punya gangguan irama jantung. Bayangkan kalau seumur hidup dia nggak tahu, 40 tahun dia baru tahu kalau dia punya irama jantung yang terganggu. Atau memang ternyata Anda punya gangguan pembentukan jantung bocor misalnya. Coba bayangkan tadi ada ibu-ibu yang baru tahu mungkin ya, udah di atas 40 tahun nih, 50 tahun dia baru tahu nih punya sakit jantung. Coba kalau dari awal mungkin sudah tahu juga, mungkin akan lebih mudah untuk bisa ditangani ya, karena itu lebih cepat, itu lebih mudah juga. Nah, kalau misalkan Anda punya gangguan tersebut, itu bisa diketahui dengan pemeriksaan yang simple banget, pemeriksaan klinis dan juga pemeriksaan EKG. Nah, jadi kalau misalkan Anda sudah melakukan pemeriksaan tersebut, Anda bisa lakukan pemeriksaan ronsen juga. Pemeriksaan ronsen ini kita bisa lihat nih, jantungnya ada pembesaran apa enggak. Kadang-kadang kalau misalkan ada kelainan katup ataupun kelainan jantung bocor dan sudah cukup lama, maka jantungnya jadi besar. Kita bisa curiga, wah ini pasti ada sesuatu yang lain. Kita bisa lanjut ke pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan USG atau echo namanya ya. Jadi karena itu memang tidak semua pemeriksaan ini harus dilakukan semuanya pada seseorang. Apakah pemeriksaan ini mahal? Jawabannya kalau Anda tunda dan memang ketahuan sesuatu ada penyakit, pasti lebih mahal lagi. Ya. Jadi pemeriksaan ini sebenarnya menurut saya tidak semuanya harus dilakukan. Nggak semuanya harus pada satu orang ini dilakukan semua pemeriksaan yang mahal-mahal. Ada pemeriksaan yang simple dan itu sebenarnya cukup aja dilakukan pada seseorang. Kecuali kalau memang ada kecurigaan penyakit jantung yang lebih berat. Nah, jadi tadi pertama pemeriksaan fisik dokter, klinis, ya, yang kedua EKG, yang ketiga ronsen foto toraks dada. Berikutnya adalah pemeriksaan lab. Nah, lab ini penting banget, kenapa? Karena soal pemeriksaan lab ini Anda bisa lihat faktor risiko jantung. Coba nih bayangkan ya, orang cek ada kolesterol. Ada orang dari awal, dari lahir emang dia udah diturunkan genetik kolesterol gitu. Jadi dia udah kolesterol tinggi terus. Kalau dia baru tahu usia 40 tahun, sebenarnya kan berarti dia udah lama banget, 40 tahun loh kolesterol tinggi. Itu mungkin pembuluh darahnya udah kumpul plak-plak ya, udah banyak. Kalau dari usia 20 tahun, sesuai anjuran dia udah cek, maka dia udah bisa minum obat sebelumnya. Atau mungkin dia udah bisa tahu nih, oh kalau gitu saya harus berubah nih dari sekarang nih, cara makan dan lain-lain. Jadi dia terlindung atau terhindar dari penyakit jantung yang terlalu awal. Nah, pemeriksaan ini juga ada termasuk pemeriksaan gula. Dan gula juga termasuk, atau pemeriksaan yang lain-lain yang misalkan contohnya ada pemeriksaan liver ya, ada pemeriksaan darah rutin, itu pemeriksaan umum untuk check up secara rutin ya. Jadi karena itu pemeriksaan rutin dan juga pemeriksaan jantung ini bisa sekalian dilakukan. Nah, sekali lagi bahwa faktor risiko jantung yang bisa ditemukan dari pemeriksaan standar ini antara lain adalah obesitas, darah tinggi, kolesterol tinggi, atau mungkin curiga ada penyakit jantung bawaan dari pemeriksaan klinis dokter, atau aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi bayangkan tuh, dengan pemeriksaan yang simple aja, pemeriksaan yang gampang, sebenarnya Anda sudah bisa mendeteksi penyakit-penyakit jantung yang mungkin Anda nggak tahu sebelumnya kalau nggak periksa. Setelah itu kalau misalkan memang ada pemeriksaan lain yang Anda butuh lakukan sesuai dengan indikasinya, maka mungkin Anda perlu USG jantung. USG jantung untuk melihat katup-katup jantung, atau melihat sekat-sekat jantung, fungsi jantung mungkin, atau Anda perlu treadmill. Treadmill ini untuk melihat apakah Anda ketika olahraga, cukup nggak sih segitu? Kemampuan Anda olahraga sesuai nggak dengan usia Anda? Anda bolehnya olahraga seberapa?
Ketika Anda olahraga, tensi Anda normal apa enggak? Tensi Anda responnya bagus apa enggak? Ketika Anda olahraga, muncul nggak tuh aritmia yang tiba-tiba bikin orang pingsan? Kan ada kan atlet-atlet yang tiba-tiba pingsan ketika lagi olahraga. Ya karena itu sekali lagi bahwa pemeriksaan lanjutan ini penting apabila Anda apalagi mungkin mau mulai hidup sehat atau mungkin mau mulai olahraga nih resolusinya ceritanya gitu. Nah berikutnya adalah pemeriksaan lain adalah MRI atau pemeriksaan EKG mobile atau pemeriksaan advance lainnya. Itu tidak harus Anda lakukan ketika Anda tidak punya indikasi ke arah sana. Jadi karena itu pastikan bahwa Anda cek yang gampang-gampang dulu deh, nggak usah pikir yang jauh-jauh. Yang simpel dulu aja. Ketika Anda usia 40 tahun, tadi selain check up, Anda sudah mulai tahu bahwa Anda mesti bergerak dan olahraga. Olahraga yang baik apa sih? Olahraga yang tidak perlu untuk high impact gitu ya. Anda cuma perlu olahraga aerobic exercise dan juga strengthening ya. Anda bisa olahraga digabungkan ya, olahraga exercise itu yang moderate seperti Anda lari, jogging, jalan cepat, itu sudah cukup. Apabila Anda dalam kondisi obesitas misalnya, Anda tidak perlu paksakan diri lari gitu. Anda cukup dengan jalan cepat aja udah cukup untuk bisa membantu Anda menyesuaikan diri. Nanti perlahan-lahan Anda mulai belajar jogging. Atau Anda mulai dengan berenang atau sepeda statis. Nah, jadi karena itu Anda bisa mencoba olahraga yang baik buat jantung dan itu gampang sebenarnya. Cuma perlu tekad aja sama niat ya. 30 menit kok sehari. Simple banget sebenarnya. Dan kalau misalkan Anda sudah mulai olahraga, Anda tahu Anda bisa kombinasikan dengan latihan kelentukan ya. Anda bisa coba latihan-latihan yang bisa mungkin yoga, Anda boleh gabung dengan pilates, Anda boleh gabung dengan peregangan, stretching, Anda boleh latihan dengan olahraga bantu dengan kekuatan juga, boleh pakai dumbbell. Jadi karena itu digabungkan. Aerobik digabungkan dengan olahraga-olahraga tersebut itu bisa membuat kondisi jantung Anda tetap awet muda. Nah, selain itu adalah jaga makan nih. Makanan tentu saja Anda sudah tahu bahwa Anda sudah puas misalkan makan selama ini sembarangan ya. Kali ini please ya, Anda jaga dengan makan sayuran yang banyak. Buah-buahan jadi porsi utama Anda. Coba pilih makanan tidak berlemak dan enjoy the life. Usia 40 tahun saatnya supaya Anda bisa menjaga diri Anda karena ingat Anda masih punya waktu nih. Anda masih usia produktif, Anda masih bisa kerja. Saat dimana Anda menikmati masa keemasan hidup Anda mestinya. Jadi karena itu dengan jantung yang sehat, tubuh yang baik, tubuh yang kuat, Anda justru semakin menikmati hidup Anda ya. Di usia 40 tahun itu caranya bagaimana untuk menjaga kesehatan jantung. Anda boleh tulis di komen lagi apa saja yang Anda ingin tanya dan kita akan bahas di episode selanjutnya tetap di episode DRV Channel. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.